Halo guys, bertemu lagi bersama saya Maulida Yuli Oktaviani. Kali ini saya mau cerita mengenai pekerjaan saya sekarang. Dulu setelah saya jadi seorang sales hijab, sekarang saya menjadi seorang asisten dokter. Keren ya kan, asisten dokter. Nah, jadi asdok itu ada enaknya dan gak ada enaknya, apalagi pas ngadepin pasien. Ngadepin pasien itu rasanya tuh campur aduk deh, tergantung siapa pasiennya. Nah, saya cerita sedikit mengenai pasien saya yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ibu-ibu PNS atau biasanya ibu-ibu pejabat gitu ya kan. Yang kedua ibu-ibu rumah tangga. Yang ketiga itu ibu-ibu lansia yang udah 60-an ke atas biasanya kan. Untuk tipikal yang pertama, ini ada ibu-ibu PNS gitu kan, ibu-ibu PNS. Ibu-ibu PNS di sini juga terbagi menjadi 2 tuh. Ada yang udah pensiunan, ada yang masih aktif gitu yang jadi ASN ya kan sekarang. Nah, untuk ibu-ibu pensiunan yang bikin saya menarik adalah isi dompetnya. Kenapa saya tahu gitu ya kan? Nah, ketika dia mau datang ke periksa dokter kan dia daftar dulu ya kan. Daftar dulu, yang pertama saya tanyakan adalah apakah ibu punya kartu kesehatan atau mungkin KTP gitu sebagai kartu pengenal ya kan. Nah, waktu dia ngeluarin dompetnya buat ngambil itu pun ada yang bikin saya menarik nih. Di dalam isi dompetnya itu banyak sekali isinya. Dan yang bikin saya tercengang adalah yang paling banyak adalah kartunya. Tempat kartunya apa aja tuh? Ada kartu SIM, ada kartu KTP, kartu kesehatan, kartu NPWP, kartu nikah, kartu apa, kartu paling ya itu semua lah. Tapi yang paling penting adalah tidak ada kartu perdana. Terus kadang saya juga berpikir, ini ibu bawa semua berkas dalam satu dompet atau mungkin mau koleksi kartu ya kan? Itu bahkan full, itu semua tuh kartu semua tuh kan. Gila itu ibu. Terus juga ada ibu-ibu PNS yang masih aktif atau yang ASN gitu kan. Di situ kan kelihatan tuh kan kampanye rapih, pakai seragam gitu kan. Pakai hitam putih ataupun pakai korpri. Apalagi wangi-wangi itu cakep gitu kan. Yang bikin saya tahu kalau itu ibu PNS selain seragamnya adalah dari suara sepatunya. Nah, otomatis ibu-ibu ini kan pakai sepatu pantofel gitu kan, ya biasalah orang ASN gitu kan. Tapi yang bikin saya tahu kalau itu ibu PNS yang mau datang bahkan sebelum dia terlihat gitu loh, adalah suara sepatunya itu tadi. Dari sebelum dia masuk ke ruangan sampai ke ruangan tuh ya sepatunya tak 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 tak. Itu udah jadi, sudah saya pastikan itu pasti ibu-ibu PNS yang mau daftar ataupun mau periksa hari ini. Itu sebagai pertanda saya untuk bergegas siap-siapnya di polpen. Dan apa ya, persiapan aja gitu, kalau ada suara tak 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 itu pasti mau ketemu saya itu. Padahal dalam satu ruangan satu tempat praktek kan ada beberapa dokter. Nah, itu kan saya yang paling pagi gitu kan, setiap ada suara tak 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 itu saya langsung kelagapan nyari polpen, karena saya tahu tuh pasti mau ketemu saya ya kan. Sumpah itu suaranya kayak alarm bagi saya pas waktu subuh gitu ya kan, bikin saya langsung kebangun gitu kan. Parah sih. Terus ada juga pasien yang ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini ada yang ibu rumah tangga yang udah dewasa juga, biasanya tuh kesini bawa cucunya ya kan. Bawa cucunya, ya gak hanya bawa cucu, dia biasa bawa minuman, makanan, camilan, mainan, bahkan balon-balon mainan anak-anak itu loh. Ya gila, ini ibu mau periksa ketemu dokter atau mau tamasya? Ya mungkin emang iya sih, bener ya biar cucunya diem di sini gitu kan. Ya tapi bawa sebanyak itu, kadang itu kayak penuh gitu. Saya lihatnya tuh aduh, masya Allah. Ya di sini ada rantang, bawa apa, bawaannya tuh banyak sekali, kayak orang mau ibu-ibu tamasya gitu lah. Nah, ada lagi yang ibu-ibu rumah tangga ya kan, apalagi yang masih muda-muda tuh kan. Biasanya tuh dia kesini bersama suaminya, biasalah pasangan muda.
Tapi yang bikin saya agak ironis atau mungkin nyesek gitulah sebagai seorang jomblo, ibu ini daftar datang sama pasangannya tuh kan, sama suaminya. Nah setelah itu dia duduk berdua dan berdampingan. Kemudian bahkan pas mbaknya nanya ke saya lagi mengenai informasi apapun, suaminya juga ngikut. Padahal suaminya di sini cuma diem aja gitu loh, dengerin istrinya yang ngobrol sama saya. Setelah itu dia bahkan ke ruangan praktek ketemu dokter juga sama suaminya. Itu pun yang sakit karena yang sakit kan hanya istrinya, tapi suaminya juga ngikut. Itu mah biasa gitu kan. Tapi kayak kemana-mana tuh cuma berdua aja tuh, rasanya dunia milik berdua aja. Sini orang yang jomblo ngerasnya tuh aduh nyesek banget gitu loh, romantis kemana-mana berdua tuh rasanya tuh nyesek banget gitu. Ya Allah gitu. Terus lagi nih yang terakhir ada ibu-ibu lansia. Ibu-ibu lansia ini biasanya berumur 60-an ke atas. Nah, biasanya tuh saya pastikan dan seringnya pasien ini datang menggunakan transportasi becak. Ibu-ibu ini biasanya dia paling rajin tuh. Berangkatnya tuh pagi, bahkan sebelum saya berangkat. Dan sebelum gerbangnya buka, ini ibu mau daftar ketemu dokter atau mau jadi OB-nya ruang praktek sih. Bahkan sebelum ini loh, OB-nya sini datang tuh dia udah datang gitu. Dia tuh mau ngapain gitu ya kan? Atau mau pengganti OB-nya atau gimana gitu kan. Astagfirullah. Ibu ini pokoknya tuh rajin banget gitu kan. Yang terus yang bikin saya sabar banget ngadepin beliau-beliau ini karena mereka udah sepuh gitu kan. Dia nanya beberapa kali dan yang paling saya agak risih sih dia kayak nginterogasi saya tuh kan, Mbak rumahnya mana sih, Mbak umurnya berapa sih, Mbak kuliahnya di mana sekarang, lagi sibuk apa, terus mungkin nanya Mbak nomor WA-nya punya nggak. Terus kan saya bertanya dong, interogasi kayak gitu kayak ditanya sama polisi gitu gak sih. Terus paling ujung-ujungnya dia cuma nanya sih, Mbak mau nggak sama cucu saya.